Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. First of all, let's pray and thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings, so we can continue our lesson for today, especially language testing and evaluation in good condition and happy citation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, who has guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahil era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So, on this occasion, I will present my presentation about language testing and evaluation. There are validity, reliability, and scoring. So, before I'm going to explain about that, I don't forget to say thank you very much to our lecturer, Dr. Sulfa MPD, SPD MPD, because always give me support to make on this video. And then I don't forget to say thank you very much. Thank you a lot to our friends who always participants always support me to make on this video. So let's see. Okay guys, next slide. Let's see content. Yeah, there are 6 content will be discussion on this occasion. The first point in this occasion about validity and reliability, and then the second discussion about types of validity, next types of reliability, and move to the scoring and scoring method, and the last conclusion. Okay, move to the next slide. Let's see the session 1, validity and reliability. Okay, this is Glenn Falcher 2010. Validity in the context of language testing requires to the text measure the aspect in actually wants to measure such as speaking or writing or listening and the last reading ability. Jadi sebenarnya validitas dalam konteks bahasa ini sangat diperlukan sebagai teks ya, kaitannya untuk mengukur hal-hal yang actually wants to measure ya, mengukur sesuatu yang sebenarnya ingin dinilai, such as speakingnya siswa, or listening, writing, and also reading ya. Okay, next for example for example a valid speaking ability test will attempt to assess person's ability communicate orally using average language and relevant situations. Jadi sebagai contoh, untuk mengetahui kemampuan yang speaking siswa yang sebenarnya valid itu akan dilihat dari komunikasi secara lisan. Maybe kurang lebih seperti itu ya. Okay, next, move to the next slide. Let's see, still session 1, validity and reliability. So, because we already know the definition of validity on this slide, let's see, according to Elana, 1998, state that reliability is the key to ensuring that test results are consistent and reliable. Jadi, kalau menurut Elana pada tahun 1998, mengatakan bahwa reliabilitas adalah kunci untuk memastikan tes ini konsisten dan dapat diandalkan. This mean that artinya bahwa if someone takes the same test multiple times, jika seseorang melakukan tes yang sama beberapa kali, they should get similar or at least comparable results. Jadi mereka seharusnya mendapatkan tes yang serupa atau setidaknya sebanding. Jadi for example, to measure reliability, tests are often staged by calculating the correlation coefficient between the score on the initial test and repeat test. Jadi untuk mengukur reliabilitas ini, untuk mengukur reliabilitas ini, maka tes seringkali tes ini seringkali dikalkulasikan sesuai dengan korelasinya, kemudian koefisiennya antara skor yang dilakukan pada awal dengan tes yang dilakukan secara ulang. Jadi dua, tes yang dilakukan di awal dan tes yang dilakukan di akhir. Maybe seperti itu. Okay, next, move to the next slide. Let's see still session 1, validity and reliability. Because you guys already know definition of validity and definition of reliability. So how to different about that? Validity and reliability. So validity and reliability in language testing and evaluation are two important concepts used to ensure that the tests are used accurate and reliable in ensuring person's language ability. Jadi
validitas dan reliabilitas dalam tes dan evaluasi bahasa merupakan dua konsep bahasa yang actually sangat penting ya digunakan untuk apa namanya menjamin tes ini konsisten dan dapat diandalkan ya dalam kaitannya untuk mengukur kemampuan berbahasa seseorang. Validity validity refers to extent to which the test actually measure what is to measure. Jadi kalau validitas itu lebih mengacu kepada uh, apakah sebenarnya tes yang kita uji ini itu betul-betul mengukur sesuatu yang sebenarnya diukur. Ini untuk validitas. And then meanwhile, sementara reliabilitas is related how to consistent the test results obtained if the test referred several times. Kalau reliabilitas itu ini lebih apakah konsisten jika hasil yang kita peroleh ini tetap konsisten jika diulang beberapa kali. Kalau reliabilitas. Jadi sangat mudah untuk membedakan kedua ini. Kalau validitas itu apakah tes yang kita gunakan ini betul banget betul mengukur yang sesuatu yang ingin kita ukur. Sementara kalau reliabilitas itu seberapa konsisten hasil tes yang kita peroleh ketika kita melakukan tes beberapa kali several times. Maybe seperti itu. Oke, we move to the next slide. Part session 2, types of validity. Jadi kita masuk ke bagian 2 itu type validitas. There are two also types of validity. Ya, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu the first ada namanya content related. Nah, content related ini kemudian terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya face validity and constructive validity. Ya, kalau face validity itu tes yang terlihat menguji apa yang sebenarnya ingin diuji. Ya, contoh lah misalnya, ketika kita ingin menguji kemampuan speakingnya siswa, maka apakah tes ini betul-betul menguji kemampuan bahasa seseorang, dalam hal ini siswa. Kemudian yang kedua itu ada namanya constructive validity. Nah, konsep validity ini berhubungan dengan seberapa baik, seberapa bagus tes ini terkait dengan apa yang kita ukur. Ya, kalau yang tadi itu speakingnya, seberapa baik tes ini untuk speakingnya siswa. Kalau untuk writing, seberapa baik tes ini untuk writingnya siswa dan seterusnya. Kemudian, yang kedua itu ada namanya uh, criterion related. Nah, criterion related ini kemudian terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya concurrent validity. Nah, concurrent validity ini tes yang apa namanya? Tes yang kita melihat seberapa baik hasil tes yang sedang apa namanya dibuat ya dengan berhubungan dengan hasil tes yang sudah ada dan diakui. Misalnya ya, jika ada tes baru untuk mengukur kemampuan menulis dalam bahasa Inggris, kita ingin melihat seberapa baik hasilnya berkorelasi dengan hasil tes menulis yang sudah ada. Nah, jadi itu concurrent validity. Kemudian yang kedua itu ada namanya predictive validity. Nah, ini melihat seberapa apa namanya, seberapa baik hasil tes sekarang dapat memprediksi kinerja dan atau hasil di masa yang akan datang atau masa depan. Ini untuk types of validity. Ada namanya related file content, content related, and criterion related. Itu dua ya. Okay, guys, we move to the next slide. Let's see for session 3, types of reliability. Jadi kita lanjut types of reliability. Jadi actually there are four. Yang pertama itu the test release reliability. Nah, tes ini mengukur seberapa konsisten hasil tes jika dilakukan ulang pada waktu yang berbeda kepada subjek yang sama. Nah, contoh misalnya kita sebagai guru ingin memberikan tes kepada siswa. Nah, kita berikan pada hari Senin. Kemudian pada hari Kamis lagi kita berikan tes yang sama. Kemudian, jika hasilnya ini konsisten antara dua kali pengujian, maka tes tersebut memiliki reliabilitas uji ulang yang tinggi. Itu yang dinamakan sebagai test release reliability. Kemudian yang kedua ada namanya parallel from reliability. Ya, jadi kalau ini mengukur seberapa konsisten hasil tes jika subjeknya diberikan dua porsi tes yang setara atau serupa. Nah, sebagai contoh, kita ingin memberikan dua tes bahasa Inggris kepada sekelompok siswa. Ya, tes-tesnya tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama atau serupa. Namun, tetapi di dalam urutannya itu berbeda atau penggunaan kata-kata yang berbeda. Nah, jika hasilnya tetap konsisten antara dua tes tersebut, maka tes tersebut memiliki reliabilitas bentuk paralel yang sangat tinggi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya intellectual reliability. Nah, kalau ini mengukur sejauh mana dua atau lebih penilaian memberikan penilaian yang serupa terhadap sesuatu yang ingin dinilai. Nah, sebagai contoh, misalkan ada seorang siswa yang presentasi kemudian diuji dengan dua guru yang berbeda. Nah, kalau hasil daripada ujiannya ini, hasil dari dua penguji ini, itu memiliki kesesuaian yang tinggi, maka reliabilitas antar penilai dan penilaian tersebut dapat dianggap tinggi. Itu untuk intellectual reliability. Kemudian yang terakhir ada namanya internal consistency. Nah, jadi reliabilitas internal mengukur sejauh mana item yang berbeda dalam suatu teks mengukur konstruk dasar yang sama.
Akan tetapi di sini di layar masih terbagi menjadi dua. Oke, yang pertama ada intelligent consistency reliability. Jadi mengukur sejauh mana setiap item atau pertanyaan dalam tes memiliki konsistensi yang tinggi dengan item-item lainnya yang seharusnya mengukur konsep yang sama. Kemudian yang kedua ada namanya split half reliability. Ini mengukur sejauh mana tes tersebut konsisten ketika dibagi menjadi dua bagian yang setara dan dibandingkan antara kedua bagian tersebut. Oke guys, next we move to the fourth session 4. Jadi kita melangkah ke session keempat itu scoring ya. Scoring according to Brown 2004. Scoring is the process of giving grades or point to test participants based on predetermined criteria. Jadi kalau menurut Brown pada tahun 2004 ini, scoring adalah proses pemberian nilai atau poin kepada peserta tes berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. In the context of language testing, dalam konteks tes bahasa, the scoring help measure to extend to a person master certain of language. Jadi penilaian ini uh, betul-betul menilai aspek-aspek yang dikuasai dalam language dalam bahasa such as speaking, writing, reading, and listening. Jadi ini mengukur betul-betul mengukur. Kalau misalkan siswa ini jagonya di speaking, bisa dinilai dari speakingnya. Begitupun seterusnya. Kalau jagonya di reading, listening, atau writing, bisa kita lihat di situ. Bisa kita kasih nilai karena aspeknya jelas. Aspeknya jelas dalam artian memberikan nilai tentu dengan aspek yang jelas seperti speakingnya, writingnya, readingnya, dan seterusnya. Ini untuk part scoring. Begitupun seterusnya ya. We move to the next slide. Session 5 scoring method ya. Jadi selanjutnya ada namanya metode scoring. Jadi actually there are three. Yang pertama itu namanya skala Likert ya. Jadi skala Likert adalah metode penilaian yang menggunakan pernyataan yang disertai dengan deretan pilihan tanggapan yang berurutan. Nah, contoh biasanya seperti ini, ada deretan pilihan. Yang pertama setuju, yang kemudian yang kedua sangat setuju, kemudian yang ketiga tidak setuju, dan yang terakhir sangat tidak setuju. Ya, ini yang namanya penilaian skala Likert ya. Jadi ada beberapa deretan penilaian yang bisa dipakai untuk mengukur sebagai penilaian. Makanya ada deretan penilaian di situ. Setujukah, sangat tidak setujukah, atau tidak setuju ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ada namanya skala Rubik. Nah, kalau skala Rubik adalah apa namanya, alat penilaian yang terdiri dari kriteria penilaian yang jelas dan deskriptif. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu yang dinilainya ada beberapa, yang secara jelasnya dinilai berbicaranya seperti apa, kemudian kejelasannya, keagrabannya dengan kosakata, dan lain-lain. Ya, sebagai contoh untuk memudahkan kita, misalkan ada teman kita yang mendaftar di akademi, itu kan ada beberapa yang dinilai. Ya, yang pertama itu cengkok-cengkoknya, kemudian intonasinya, dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang mempunyai ruang deskriptif untuk dinilai. Ya kalau kita bawa ke mengaji itu kan dinilai pelafalan hurufnya, makhraj hurufnya, kemudian dinilai juga apa namanya, tajwidnya, apakah sudah benar, cara memotong ayat, cara wakaf, itu semua. Jadi begitu, ada ruang deskriptif yang betul-betul ingin dinilai. Kurang lebih seperti itu. Sama halnya dengan bahasa Inggris, dinilai kelancaran berbicaranya, keakrabannya dengan kosakata, dan kejelasan pronunciation-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya skala binominal. Nah, skala binominal ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih simpel tetapi pasti ya. Kenapa katakan seperti ini? Karena ini mengharuskan kita untuk memilih ya. Karena hanya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua. Salah atau benar. Kurang lebih seperti itu. Lulus atau gagal, sesuai atau tidak sesuai. Jadi sebenarnya ini sangat efisien, simpel tapi efisien karena kita hanya memilih dua. Lulus atau tidak, nah, gagal atau tidak, begitu. Contoh ya misalnya, misalkan kita disuruh memilih eee, istri pertama dengan istri kedua, itu kan tidak bisa kita nilai tanpa memilih satu. Misalnya ini sebagai contoh. Jadi kita langsung memilih, "Oh ini yang satu istri pertama." Jadi jelas di situ pilihan kita, sama halnya dengan, penilaian bahasa Inggris. Kita mau memilih pilihan pertama, lulus atau tidak lulus. Ya simpel saja tapi sangat efisien, ya. Ya jadi itu 3 scoring method yang sangat bisa kita jadikan sebagai referensi untuk penilaian bahasa Inggris. So we move to the next slide, session 6, conclusion. Ya jadi kita masuk pada bagian conclusion-nya. Sebenarnya kita sudah membahas lebih jauh terkait dengan validitas, reliabilitas, dan scoring. Jadi validity, reliability, and scoring merupakan apa namanya, 3 komponen utama yang sangat penting dalam teks dan evaluasi bahasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ketiga ini merupakan sesuatu kesatuan yang sangat bisa memberikan kita
manfaat sebagai guru dan juga kepada siswa kita. Validitas ini menjamin bahwa tes ini mengukur aspek yang betul-betul ingin kita ukur. Kemudian hadirlah kemudian reliability yang menjamin konsistensi hasil daripada tes yang dilakukan secara berulang kali. Nah, kemudian hadir juga scoring sebagai penyempurna yang merupakan proses penilaian dan pemberian nilai berdasarkan hasil tes, kriteria hasil tes yang telah ditentukan. Jadi ini merupakan ketiga komponen yang sangat penting sehingga dalam proses pembelajaran bisa kita gunakan untuk menunjang keberhasilan guru untuk mengajar dan juga sebagai siswa dalam proses pembelajarannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekian pembahasan materi kita pada kesempatan ini, membahas terkait dengan validitas, reliabilitas, dan scoring. Kemudian ada juga di dalamnya tipe-tipe validitas dan juga tipe-tipe reliabilitas. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan juga kepada kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi akhir kata kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.